Gaya alam semesta, kita harus menghargai tempat-tempat seperti ini. Jika itu sudah dicapai atau dihancurkan, anak-anak muda juga enggak. Ya seperti yang tadi, udah mulai sembarangan. Akhirnya tempat-tempat makan sudah disampaikan, tempat bermain tidak ada disiplinnya lagi, tidak ada situasi yang harus dijaga lagi. Tidak bisa. Oke, jadi Icun, aduh, Saya lagi nggak konten. Olahraga. Panas. kedatangan. Duduk di sini panas padahal sejuk ya. Ya, Kenapa gimana? bikin panas? Kenapa nggak ngerti ya? Aura-auranya. Panas. Oh. Siang nih. Bagus ya, siang. bagus ya. Kedatangan tamu pura-pura horor, ternyata suasananya ikut horor juga. The man behind pura-pura horor. Yes. Beli Tommy. Swastiastu, sahabat jejak pendapat ya, Yes, luar biasa, keren ya. Thank you. Suatu kehormatan buat ya apalah saya ya. Apalah saya anak gabut sebenarnya ya, anak gabut ya. Anak random. Iya, anak random sebenarnya. Anak random. Sebenarnya saya tuh ngerasain lebih horor di sini loh daripada di tempat horor ya. Karena saya didampingi dengan orang-orang yang intelektualnya tinggi ya. Didampingi orang-orang seperti kita atau nanti ditonton sama netizen ya. Ya karena kenapa? Kalau saya melihat dari sisi konten kreator podcast yang dimana, ya kenapa saya mau sampai datang ke sini ya? Ya, Agar paham dulu. Sebelum ditanyakan jawab ya. Ya maksudnya ini memang tulus dari hati saya kan karena Soteng deh. karena idealisme kita sama, untuk apa ya? Untuk menambah ilmu pengetahuan sebenarnya ya, bukan semata-mata kita meskipun kita ini kan seru-seruan kan, anak-anak yang seru gitu kan, anak yang seru yang ya bisa dibilang ngobrolnya ngalur ngidul, tetapi ada sesuatu something yang kita dapatkan dari semua obrolan kita gitu sebenarnya ya. Kalau setelah saya cek profil, saya cek kayaknya keren deh nih gitu ya, luar biasa teman-teman jejak pendapat ya. Tommy ini kan gue ngechat kemarin. Oh. Nggak nyangka responnya beliau ini secepat itu. Gini. Yang dari jejak pendapat itu beliau di jejak pendapat. Mau nggak ngobrol, datang ke jejak pendapat. Oh yuk, siap gas, siap support. Oke. Siap support. Ya, Dan karena- tadi bilang kita janjiannya jam 3, jam 2 sudah di rumah. Nggak, karena kenapa mau cek lokasi horor di sekitar Iya, sini? dan saya belum mandi. Ternyata lokasi horornya di sini ternyata ya. Dia dapat kemana tinggal. Ya. Harus sama Tommy. Hati-hati kalau udah ada janji harus on time. Oh, 1 jam sebelumnya kalian harus standby ya? Ya. Kan soalnya Beli Tommy ini random. Random banget. Jujur. Gua lah makan. Gua makan dari Israel makan. Beli Tommy jam 3 kan dari podium kan? Ya. Jam 3, Beli Tommy jam 3 kan dekat. Oh, oke, santai lah makan. Tiba-tiba nelpon, nutup telepon you. Oh. Beli Tommy nelpon, kring. Lah beli, bro, aku mau di rumah nih. Beli cari jalan beli. 3 menit dari lokasi sekarang menuju ke rumah. Waduh, langsung ngalengan langsung nelpon you. Nggak, sebenarnya apa ya, saya itu ingin kedatangan saya itu biar nggak spesial gitu loh, biar biasa aja. Saya itu datang biar hanya sebagai teman yang biasa, biar tidak ada sesuatu yang dipersiapkan. Kita seperti ini kan, kita have fun gitu kan. Datang gitu mau dipersiapkan itu kayak apa aja gitu loh. Kayak mau apa ya pokoknya. Kita selama di jejak pendapat ternyata seperti yang you bilang itu semesta selalu merespon dan didatangkan orang-orang baik. Ya, Orang-orang baik yang sefrekuensinya gitu Orang-orang baik itu yang spektakuler sebenarnya. spektakuler. Kita aja yang tahu. Iya. Benar. Jadi sesuai jejak pendapat beli Tommy. Konten kita jejak pendapat tadi di belakang kamera mungkin Enggak, kopi. karena sambil santai. tim jejak pendapat Tommy. Ini nggak bisa kopi. Oh, nggak bisa kopi Brand ya. ambassador extra Jos. Sama aku kedua. Bentar. Saya mau nanya kabar dulu sama Beli Tommy. Gimana kabar hari ini? Sungkare sehat ya, Sungkare Selalu sehat. baik. Selalu baik ya, meskipun gimana keadaannya harus selalu baik ya. Sesuai jejak pendapat beli. Iya. Kabar udah selalu baik.
kenapa yang ingin mengundang di Jejak Pendapat? Ya, itu yang pengen saya tahu sebenarnya. Kenapa? Kenapa saya, apalah saya gitu loh. Sebenarnya kita di sini di Jejak Pendapat ingin, tapi rasanya kalau kita berbicara tentang nama Jejak Pendapat demi kita di sini ingin mencari tahu sudut pandangnya gitu. Ya. Ya. Nanti akan Blitomi tinggalkan terhadap generasi. Nah, Ya, benar. khususnya di profesinya Blitomi sebagai kreator horor. Nah, Benar. tadi kita sudah jelaskan dan kita sudah banyak ngobrol ya di belakang Ya, kamera ya. bahwa fenomena sekarang anak muda itu semakin menipis kepercayaan dengan Benar itu. ya. Ya. Yang outputnya apa? Tingkat kriminal semakin meningkat. Itu yang buat saya langsung Coba ya, bidang ada orang bidang pasti Ya, ya. kecil-kecil udah kemoy. Nah, Ada oke. gini. Otomatis aku tuh kemoy. Asal musuh pedang sama nih. Benar. Namanya nih. saya nyenter, temer. Balik lagi itu campur dan dena. Nah, hal seperti itu masuk halo dan dena. Ya. Benar. Orang-orang lain yang ingin melakukan sesuatu yang merugikan, yang enggak Ya. itu semakin tinggi. Contoh Pedang sempat. kriminal zaman sekarang itu kan, Kemarin saya kehilangan motor. dan juga anak di bawah umur sudah hamil. Nah, kita aja kencingnya minta izin. Anak-anak sekarang kencing sembarangan sampai hamil di bawah umur. Itu bukan kecil sembarangan. Itu kecil pada tempatnya namanya. Kecil. Kita ke tempat sesuatu tempat Ya. yang baru pasti. Ya. Itu usir aja nih menarik yang minta Ya, izin. benar. Iya kan? Nah, secara Blitomi, kenapa harus ke horor? Itu coba kita. Ya. Pertama, Ya. kenapa harus ke horor? Senang apa? Nah, cara dunia orang renam atau gabung? Sebenarnya gimana ya? Nggak Kita berteman berbicara teman. tentang kenapa saya ini berbicara tentang ya kita berbicara tentang pura-pura horor dulu. Yang dimana saya juga harus menjelaskan selama ini pura-pura horor itu ini pura-pura horor, bukan pura ya. Jadi saya harus luruskan dulu sebenarnya. Pura-pura. Ya, yang dimana ini saya kemas dengan nama pura-pura horor sesuai dengan karakter saya. Karakter saya yang saya akan berjalan dengan apa adanya, dengan apa yang saya rasakan, dengan apa yang saya lihat, dengan apa yang ada di situasi, itu yang bakal saya sampaikan kepada siapa yang menonton saya, kepada siapa yang ya mungkin ada di YouTube, ada di TikTok live streaming saya, itu yang saya sampaikan. Tidak ada dilebih-lebihkan kan, tidak ada dikurang-kurangkan. Kenapa saya lakukan itu? Karena iya, saya ini adalah anak muda yang lagi pingin-pinginnya menikmati, ya kalau kita bisa berbicara kerennya, hal lain yang nggak biasa gitu kan. Karena kita kegiatannya bisa dibilang kalau bahasa kerennya mungkin apalah, masih banyak bahasa-bahasa keren. Dunia gaib seperti itulah ya, dunia lain yang di Bali mungkin sekali ya seperti mungkin di Bali ya. Yang dimana ada satu keinginan yang benar-benar sangat besar, karena saya dari dulu memang senang dengan hal-hal seperti itu, dari tertarik itulah, bukan senang, tertarik, tetapi ada sesuatu yang membuat benar nggak sih itu ya, rasa Rasa ingin membuktikan. bukan kalau Mbak berbicara membuktikan itu, saya rasa setelah di perjalanan saya ini semua itu tidak bisa dibuktikan secara Real. iya, saya bisa bilang seperti itu ya, bahwa menurut cerita, karena kenapa? Karena banyak sudah ada yang mengalami hal seperti itu, tetapi di saat saya melakukan eksplorasi, saya rasakan dengan hal yang seperti mengalami hal seperti itu, tetapi sangat susah untuk saya sampaikan kepada siapa yang menonton saya, karena tidak terekam kamera gitu loh. Paham nggak sih apa maksud saya? Ya, tapi rasanya, rasanya apa yang saya rasakan, apa yang terjadi hampir sama. Dengan kejadian di tempat itu. Iya, kalau lewat sini tiba-tiba kalau melewati hal ini tiba-tiba langsung Aduh, saya merinding loh ngomong kayak itu, tiba-tiba langsung auranya dapat kayak gitu loh. Ya. Feel-nya dapat kayak gitu. Ya, Sama saya merasakan hal seperti itu. Dan itu akhirnya jujur saya sempat stres dengan hal itu ya. Sempat stres banget. Ini lama-lama kalau saya terus-terusan seperti ini, saya bisa lama-lama bisa dibilang jadi gila gitu loh. Blitomi berangkatnya dari rasa penasaran. Penasaran dan gabut juga kan, pengen tahu, gabut juga. Gabutnya temenan sama hantu. itu jam 12 malam. Ya. Luar biasa banget perjalanan. Oke. Awalnya berjalan dari rasa gabut dan rasa penasaran. Tidak nyangka bakal sebesar ini channelnya.
Iya, kalau besar sih belum sebenarnya, masih. Kalau nggak besar ya, dia punya kayak istilahnya penggemar militan. Militan. Jadi Tommy ini udah punya penggemar militan. Benar, karena gini loh, cara menghargai hal seperti itu dari orang menonton yo. Ya. Yes. Dari orang menonton yang merasakan ya saya. Solid dia. Solidnya dia. Ya, dan akhirnya kembali ke tadi ya. Akhirnya saya itu berpikir seperti ini. Ini gimana ya caranya saya menyampaikan ya? Gitu akhirnya dan menimbulkan banyak-banyak pikiran yang banyak waktu yang saya habiskan tanpa saya sadari untuk hal ini aja gitu loh. Dan semakin tertarik. Adalah rasa ketertarikan yang benar-benar sangat luar biasa yang dimana di saat saya melakukan eksplorasi selalu ada tanda-tanya besar yang saya rasakan ketika saya melakukan eksplorasi itu gitu kan ya. Oh, oke. Semakin mendalami, semakin terjun, justru semakin banyak hal yang ingin saya mencari tahu gitu loh. Dan berarti pada saat terjun itu ternyata banyak hal yang tidak Tommy ketahui sehingga membuat rasa penasaran semakin tinggi. Akhirnya gitu. Itu kan dari rasa itu saya ingin tahu akhirnya bertanya lah kan. Bertanya ini kok saya waktu ini saya merasakan ini loh. Katanya kalau menurut cerita warga di sana tempat eksplor katanya di sini ada rencang ide betare. Itu yang akhirnya menimbulkan niat saya untuk belajar ilmu-ilmu agama akhirnya. Karena ingin tahu gitu kan. Iya, ingin tahu. Kayaknya dari sana saya selentingan dengar ini kayaknya seru deh. Akhirnya saya terus gali ya karena dulu ceritanya seperti ini, saya semakin terbawa dengan dunia ini. Tetapi saya tetap dasari ini dengan logika ya, Yes, itu paling mendasar. Saya tetap, ya semua perkataan saya filter kan, semua perkataan di live streaming saya tahu kan banyak typingan yang nggak percaya, banyak typingan yang hujatan mungkin, percaya banget bahkan ada gitu, bahkan mengiyakan. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa sering di live streaming saya katakan teman-teman sorry ya. Kalau saya belum bisa merekam penampakan saat ini, tetapi yang saya bisa sampaikan kepada kalian, apa yang saya alami di sini itu dari rasa itu yang sudah pure saya rasakan. Yang bisa saya sampaikan, tiba-tiba saya merinding kan, tiba-tiba kaki saya lemas karena kaget gitu kan. Oh berarti Beli Tommy lihat sesuatu berarti, cuma nggak kerekam kamera. Itu yang untuk saya memblocking sahabat setiap pura-pura horor itu agar tetap dengan akal sehatnya. Oh. Iya. Paham nggak sih? Natural. Karena kayak yang kayak kita diskusikan tadi. Berarti kalau memang audiennya intelektual itu berarti pasti paham konsepnya. Ya, tidak menuntut selalu terjun ke tempat horor harus kelihatan gini bla bla bla. Orang yang paham pasti akan ya emang benar, mungkin segampang itu. Contoh kan umpama ya kan yang blog orang. Aduh, apa itu lah? Lemas kok ayo. Engke caranya, ada anu, masa alik orang tuh merasakan. Satu sisi tutor mengajarkan bahwa gini, Bali loh ini. Iya. Yes Bali. Aman cikal percaya, itu akan tetap ajak. Aman cikal temer, ini masih menghargai gitu. Ya, itu seperti perkataan tadi yang akhirnya meningkatkan kriminalitas ya, Bia, karena sudah tidak percaya dengan ulas asih yang diturunkan oleh leluhur kita, budi pekerti yang mulai sudah kita tinggalkan, bahkan sampai banyak cerita-cerita dari warga masyarakat sampai ada apa ya, bule foto duduk di pembantenan. Karena kita udah nggak, kalau bahasa Balinya udah nggak rungu dengan hal-hal seperti itu, udah bule main ke sana ya udahlah. Kita itu tidak memperhatikan, tidak memblocking apa yang harus beliau lakukan di sini. Tidak, itu bukan salah mereka, itu salah kita sebenarnya karena kita udah acuh dengan hal seperti itu gitu loh. Berarti, karena saking tidak percayanya. Gitu. Setuju. Ya memang dari sisi lain mungkin kita lihat karena pada saat itu kita lagi nggak perhatian mungkin, tetapi alangkah baiknya kalau kita safety dulu lah, kita memblocking dulu salah satu tempat sakral, karena tujuan slide itu setelah saya jauh berjalan di dunia ini, semakin ada rasa timbul yang sangat besar untuk saya menjaga tempat-tempat sakral di Bali. Jangan sampai ada satu perkataan juga bahwa jangan ada cerita-cerita gimmick-gimmick yang luar biasa di tempat sakral itu juga yang
sampai orang nggak berani bahkan sembahyang ke sana, gitu loh. Paham nggak sih? Tidak paham. Iya. Paham nggak sih? Karena udah didului, dihantui rasa takut. Ya, Ya. itu sebenarnya kan apa ya? Sebenarnya perkataan saya itu menjadi blunder ya. Saya ini agar orang percaya, tetapi di sini ada perkataan agar orang nggak takut kayak gitu ya. Itu agar dijaga tempat sakral itu, tetapi dengan catatan kayaknya sampai ada cerita karena ada berkacamata dengan cerita seperti ini. Sing bani kebuli karena ada kini ditubli. Padahal tuh nak tong suci harusnya raga mulai sedini dan anu nasir teh ditubli. Oh, iya. Tapi yang sing bani di akhirnya tidak ada yang menjaga tempat itu karena sudah dibului gitu ya. Padahal itu memang harus kita jaga. Iya gitu. Kesakralan harus dijaga. Iya. Tanpa mengurangi esensi apa fungsional tempat Ya itu sendiri. gitu. Ya benar banget. Dan Oke. akhirnya saya menarik kesimpulan. Akhirnya saya menarik kesimpulan untuk para viewer saya kan ya. Terus kengken caranya beli. Dan pada dasarnya kita nggak usah berbicara tentang dunia gaib yang susah kita analogikan. Jelaskan, analogikan, ya. Akhirnya kita berkacamata dulu kepada apa keseharian kita. Asal kita niatnya sudah baik ya. Niatnya kita sudah baik, niat kita sudah tulus. Ya, balasannya pasti udah seperti itu kan. Kita belajar karma kan tetap seperti itu. Apa yang kita lakukan, kalau kita datang baik-baik ke tempat itu, masa kita bakal dicelakai sih? Iya. Kecuali kita, iya kan? Iya. Itu semua timbul dari hati, dari niat sebenarnya. Kalau niat kita udah baik, pastung karya kita pasti baik di sana. Gitu. Kalau niat kita udah buruk, jangankan sampai turun baru berpikir kita udah takut. Itu dah. Sejauh itu Gitu sebenarnya. menjaga dan memberikan pesan kepada yang menonton itu menjadi kayak istilahnya moral yuk, pesan moral. Pesan moral Iya. yang biasa. Pesan luar biasa. Karena kan bukan ini kan istilahnya itu konten ini orang mau di Tegalan gitu. Oh, mainnya ada gitu. Kenapa di tengah nak di Tegal kan bisa kriminal. Iya, iya. Benar. Membanding anu Benar. Ya. Ya, kayak ada. pastinya ada hal seperti itu terjadi, tapi kajian yang Tommy itu kayaknya yang dia nangkap ya kesakaran wali tempat itu dulu yang diinformasikan Ya. baru tentang rasa ragu, tapi di sini tuh balance ya. Aman sing yo ngasang sing bukan akan di share. Ya, benar. Paham mas? Iya, paham. Aman saya ngasang dengan tempat tuh Iya. anak ini gini ini apa di tes, tapi yang gua ngasang ya Ada something. Iya. Apakah perlu kita perdebatkan? Enggak. Iya. Karena itu berbicara tentang rasa kan Iya. gitu. Cuma Rasa. Beli Tommy ingin menyampaikan pesan secara fisiknya Beli Tommy ya. Sesuatu tempat yang sakral itu adalah tergantung niat kita. Iya, Gimana? benar. Kalau tempat nggak sakral, kalau niat kita udah Iya. nggak baik juga, Iya. pasti hasilnya outputnya juga Iya. pasti nggak baik. Berarti Beli Tommy ini ada gininya ketika misalnya datang ke tempat baru, Oh, ada prosesnya kayak minta izin dulu. oh iya Ada pasti. prosedurnya. Klien ada, ada, bahkan lapor, sama tetap. Bahkan sampai pemangku pun kayak kemarin kan lihat nonton live kemarin sampai pemangku Pak Mangku kalau bisa Pak Mangku ikut yuk nanti setelah, karena saya khawatirnya hanya menjadi blunder dan polemik, saya nggak mau itu. Pak Mangku setelah apa nanti yang saya rasakan, kira-kira Pak Mangku tidak usah menjelaskan apa-apa dengan saya dulu sebelum saya, setelah itu balik saya merasakan ini benar nggak Pak Mangku, kalau benar Pak Mangku iya kan, kalau enggak mungkin Pak Mangku blocking perkataan saya bahwa itu nggak benar. Akhirnya iya, saya nggak takut seperti itu. Dan memang jika Pak Mangku itu bilang Pak Jeru mungkin pengempon pura yang sekitaran tempat, tapi saya memang nggak pernah ekspor di pura, di luar puranya, area pura, karena Karena itu etika ada ya. tempat-tempat sakral. Iya, kan, iya, yang perlu kita tempat-tempat. jaga. Mm. Oke, benar. Setelah apa yang saya rasakan dan setelah saya meminta jawaban kepada yang lebih tahu di sana, kalau memang benar ya, oh berarti ini memang benar. Tapi kalau enggak, oh berarti ini saya udah rada-rada nih, udah mulai halu nih, kayak gitu akhirnya ya. Gitu akhirnya. Oh, jadi barometer Ya, ya. itu akhirnya ada jawaban yang bisa apa ya? Bisa meyakinkan gitu loh. Bisa meyakinkan untuk diri saya, bukan ya, makanya saya selalu berharap pada viewer saya siapapun nanti yang berpura-pura horor, kalau memang
percaya ya oke, ambil baiknya dan buang buruknya. Oke. Tapi kalau memang udah nggak percaya, ya udah tinggalin aja gitu loh. Karena gini ya, biar sorry ya. Kalau like, kalau Iya. Karena begini. Ini tuh dari kita awali dulu perjalanan ini yang saya dapatkan untuk dampak di dalam diri saya itu luar biasa banget. Pribadinya dulu. Ya, untuk diri saya sendiri dulu biar Benar. ini oke untuk diri saya sendiri dulu baru saya bisa share ke orang lain kan seperti itu. Benar. Ya, yang salah satu contoh di dalam satu logika yang dimana di saat saya melakukan aktivitas ini, saya itu apa ya mendapatkan suatu pelajaran dan sesuatu untuk lebih baik itu loh, hidup yang lebih baik. Karena di perjalanan di kegelapan dengan keterbatasan kita kan, keterbatasan penglihatan kita gelap, pakai bawa senter cuma satu. Di sana ada sesuatu apa ya, kesabaran yang harus saya latih, ketenangan yang harus saya latih, ketabahan yang saya latih. Akhirnya setelah ini sudah semakin mendalam, mungkin ini nyali belinya besar banget. Ini pemberani banget. Cuman kalau menurut saya di Bali berapa orang sih? Nggak kurangan orang pemberani dan bernyali besar. Ternyata yang setelah kita butuhkan itu adalah ketabahan, keikhlasan, ketulusan hati, kesabaran untuk melakukan semua ini sebenarnya. Dan itu saya bisa aplikasikan ke dalam kehidupan saya sehari-hari. Yang dimana saya di saat ada bawa motor gitu sabar, gitu kan. Sabar. saya lebih sabar. Iya, saya karena gini, dia melihat cuma konten pura-pura horor gini, terus prosesnya ke senawang. Ada asumsi karena aku menonton tuh, apa dia gini beli ini, mainnya kan gitu kadang, tapi sudah dijelaskan dong, minta izin ke secara terus dia punya keyakinan kalau memang itu ada memang pure, tapi dia tidak mau publish dalam hal dia kayak orang yang lebih sih. Dia menyocokkan dengan fakta di lapangan yang sering terjadi. Itu di balik layar tuh dikit orang yang tahu kayak itu. Iya. Jujur men, jujur kami ini mau mumpung di depannya di ya. Sorry to say, ini sorry banget nih daripada nanti. Ini ngeri, ini kalau ada ini ngeri. Gimana? Jujur, pertama kali lihat pura-pura horor tuh. Di otak kan apa yang ada? Kelai campah lemon. Oke. Ampun nih. Iya. Sorry. Nah, ini di sini akan kenapa yang tertarik mengundang Bli? Karena tertarik dengan nama pura-pura horor. Karena yang di Bali yakin kita berdua nih Bli. Sangat yakin dengan hal itu. Ketika lihat nama pura-pura horor seolah-olah Bli itu cara nyampah kan ya? Iya. Sebelum di pertama. Karena di sana tuh ada masa sih nggak izin? Sih artinya ada pertanyaan tuh. Iya. Banyak pertanyaan ini pura-pura horor ini. Nah, maksudnya pasti kalau ada kan pura-pura horor berarti tidak membenarkan adanya horor itu. Iya. Asumsi tiangnya. Iya. Makanya, Cuk, ayo undang. Ayo kita diskusi. Emosi nih, emosi nih. Dari sekian beberapa. Luar biasa. Itu ke sana yuk. Karena dari berapa lihat tuh tidak aja dong. Tidak terus. Masa ke tempat gini. Dari beberapa sekian tuh dia ada nepung kontainer di tempat-tempat yang kecil gitu. Iya, yang kebanyakan kayak bukan. Itu kan memang dikasih nyala maksudnya. Berbicara seperti itu ya, seperti bicara beliau tadi. Kenapa pura-pura horor? Karena ya kembali ke dalam diri saya hanya orang biasa. Apalah saya yang nggak tahu apa-apa, yang tidak tahu tentang dunia seperti itu. Itu saya ingin memblocking diri saya agar sorry ya teman-teman, saya ini hanya pura-pura berani, pura-pura. Saya nggak tahu bakal sejauh ini perjalanannya. Pada dasarnya saya manusia biasa juga ya, rasa takut. Iya, benar. Itu sebenarnya. Dan saya pun sempat ya karena tercipta nama pura-pura horor ini secara tidak masuk akal kalau bisa saya di saat tidur bicara sama istri saya kan gitu kan. Ngobrol-ngobrol kayaknya mau buat gini nih daripada diam-diam kayak gini gitu kan. Apa ya buat konten horor. Tiba-tiba itu terlintas aja. Setelah itu terjadi dan jalan, saya bingung dengan nama saya sendiri. Ini kok pura-pura horor? Maksud saya waktu ini apa ya? Gitu lah. Iya. Iya. Iya kan ada
dari yang dijelaskan Tommy itu Hmm. banyak filsafat dan filosofi. Maksudnya kan, Iya. kalau orang awam tuh nangkap seperti yang dia bilang tadi nih Iya. tadi. Sorry tuh, sekali Iya, lagi nih, benar, sorry nih. benar. Sorry nih. Iya, benar. Kayak kelamat. Untung saya pas baru buat tuh nggak lewat sini kok dihadang saya Mas. Ternyata setelah ngobrol ternyata banyak makna di dalam. Iya, dan Asik loh. ya luar biasa, luar biasa. Asik apa? Secara basic sing kerah kemua kan ya, dalam artian mereka tuh penasaran. Wih, kenapa tuh? Oh, kan ada timbul seperti itu. Ilmu biasa nih gitu. Iya, benar. Ngerekam, apa itu tepuk itu kita orang. Iya. Bukan dagang lah basic. Oh, Nggak punya saya itu. ada dong. Masyarakat sosial. Ya udah lah ya. Ada ngomong gitu sing Hal-hal seperti itu kan sudah. Kenapa saya tidak pernah mau membahas hal itu, urusan beliau dengan Tuhan sebenarnya, bukan urusan kita. Kita tidak apa ya, kita nggak usah mengungkit-ungkit yang muncul. kita nggak sebenarnya ini juga saya perlu sampaikan ya, agar kita ini ada sesuatu, ada mungkin oknum yang seperti itu kita perdebatkan, menggerengin balong tanpa isi. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat hanya dosa kan, ngomongin orang. Untuk apa kita ngomong kayak gitu loh? Itu urusan beliau dengan Tuhan. Kita nggak usah. Iya begitulah. Artinya kami sepakat bahwa hal seperti itu tidak patut diperdebatkan. Iya, tapi kalau bukan tidak sepakat. Artinya diperdebatkan Di kalangan kita. Kalau pribadi saya dan Leo, kayaknya kita nggak usah. Itu bukan ranahnya kita gitu loh. Ya di Bali kan sudah ada yang namanya bukan apa ya kalau bisa dibilang salah satu perkumpulan orang yang sudah ada mengurus tentang itu, kayak Parisade Dharma Hindu. Kita itu sebenarnya karena kenapa? Pengetahuan kita masih minim banget tentang hal itu gitu. Iya. Gue ada something. Di luar dari ekspektasi dong. Makanya kenapa? Makanya saya itu nggak pernah mau berbicara di luar kemampuan saya. Saya nggak mau pernah sok tahu. Saya nggak mau pernah sok sakti. Saya hanya biasa sama seperti kalian semuanya. Nah, sebagai orang biasa tuh pernah nggak Tom kayaknya Bang? Akhirnya kan suatu konten nih selesai. Iya. Cak asalnya nonton gitu deh. Ya, energinya itu masih terbawa. Karena saya pribadi pernah tuh Iya. sun hijau gitu. Apa ini kadang nggak montok. Ada dari itu dari. Resikonya itu pernah nggak dirasakan? Iya, kalau itu kan memang sudah menjadi resiko yang memang benar-benar berdampingan banget dengan saya, dengan apa yang saya lakukan gitu loh. Sering. Ya kalau Nenek cium. Wacang. Logis kan ya orang mau ketuka ada yang explore. Sing mungkin sekarang tahu kan apa Iya. Sing mungkin Pasti. Iya. pasti rago kan ngejar ketemu dengan bertemu. Waduh kenapa Iya, danyung. rasa takut itu manusiawi. Kalau kita udah nggak punya rasa takut itu berarti kita udah bukan manusia, udah gila berarti kita udah nggak sehat ya. Saya pun yang udah sering-sering bahkan melakukan itu sendirian, rasa takut itu pasti masih ada. Nggak mungkin. Nggak ada orang berani di dunia ini. Yang kalau saya itu paling takut apa ya? Takut banget. Gerit. Itu lah. Siapa? Ada nak, bilang nak. Enggak ya. Gerak itu silat pes. Ya bukan karena ya kita kemas. Karena kata-kata gerit itu kan udah itu menjabarkan kan, gerit itu menjabarkan. Dimana kenapa kita bisa gerit? Karena kita udah nggak bisa berbuat sesuatu yang menghasilkan. Itu sebenarnya yang mewakilkan. Gerit no, berarti lagi sakit ya kok sampai bisa gerit, nggak bisa kerja. Itu berarti kan. Banyak mau baca. Rumahnya ada perpustakaan. Makanya suka wiki aja.
Ben, baru nyampe di tadi. Kan ngobrol tanya nih, luasnya. Ya yakin mereka begitu. Ini baru lihat, saya pasti tahu karakternya. Ya tuh. Saya pasti nggak tahu ya. Ternyata dibaca, saya dibaca. Tapi kembali ke tadi. Resiko yang tadi. Pernah nggak dicari, tapi nggak ke hal yang merugikan, dalam artian nggak merugikan, yang diganggu, dibuat enggak. Tapi diberikan kesan atau amanah. Pernah mengalami? Ya kalau seperti itu pernah ya. Pernah karena begini ya, entah ini pembicaraan antara percaya dan tidak percaya. Terlepas dari percaya dan tidak percaya. Tapi yang ini saya rasakan, entah ini halusinasi saya atau memang benar, saya nggak tahu. Ini saya tidak bisa pastikan gitu loh. Karena di suatu tempat, ini kita berbicara di luar tempat outdoor. Kita berbicara tempat tentang bangunan-bangunan terbengkalai, yang dimana ada tragedi atau mungkin bekas orang kecelakaan yang belum dapat tempat seperti itu. Kalau kita di Bali kan harus banternya harus lengkap. Sampai ada prosesinya lah ya, saya nggak tahu prosesnya apa. Sering ternyata beliau itu kalau bisa saya katakan, kenapa beliau itu bisa ingin diketahui sebenarnya bahwa ada beliau yang ingin minta tolong. Ingin diselamatkan? Maksudnya iya seperti itu. Biar ada tempatnya. Iya, saya sering banget mengalami itu ya. Kembali ke tadi, ini halu atau enggak saya nggak tahu. Sering banget tiba-tiba ketemu, kok ini keadaannya kakinya patah, kepalanya jatuh. Akhirnya saya berpikir, berimajinasi, oh mungkin ini bekas kecelakaan, arwahnya mungkin orang dari jauh, nggak teridentifikasi, terus tidak tahu apa yang harus dilakukan, minta tolong. Mengganggu, iya memang mengganggu. Maksudnya mengganggu dalam artian bukan mencelakai kita, tidak. Tetapi agar dia tahu, saya ingin bercerita gitu loh, bahwa kasih tahu juga. Akhirnya saya apa yang harus saya lakukan itu sampai sekarang saya masih bingung gitu loh, apa yang harus saya lakukan, gimana caranya saya membantu, siapa keluarganya. Beliau itu tetap menyampaikan pesan sama kalau masalah berkomunikasi, karena saya manusia biasa yang sangat benar-benar terbatas kan, terbatas tentang hal-hal yang terbatas, nggak bisa. Saya hanya seperti itu ya, kayak gitu ya. Cuma gitu aja. Oh iya. Pengen lakukan sesuatu tapi nggak bisa. Apa yang saya lakukan? Akhirnya ada kesimpulan juga, saya tanya-tanya kepada. Saya pun ini saya berbicara tidak berdasarkan pandangan orang banyak. Saya berbicara orang yang lebih paham dulu. Saya mengalami hal ini loh. Oh ya, itu emang sering. Tapi gimana caranya saya untuk nolongin? Ada rasa sedih juga ada di sana. Kasihan. Sampai segininya. Sedih juga ada, akhirnya iya, kenapa ya kok bisa sampai, karena namanya berkas kecelakaan itu kan pasti kaki, kepala, gak normal lah ya. Saya pun ada rasa iba ya, yang saya kalau ini terjadi kepada keluarga saya gimana ya gitu ya, akhirnya ya. Kok sempat dalam kondisi horor memikirkan keluarga? Enggak, maksudnya akhirnya saya bertanya, ya kalau kita di Bali namanya jeru, namanya anak yang memiliki mata batin, yang udah paham gitu loh, yang udah pernah mumput upekare seperti ini kedetin ini pasti terus itu ngoyong kayak gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya satu cara itu cuma cara doakan dia, cukup berikan doa. Kalau memang kita ya bantu dengan doa aja cukup, ngapain ambil pusing-pusing gitu aja. Oh gitu. Berarti secara pemahaman orang yang di bidangnya, berarti mungkin itu adalah bagian dari karmanya yang harus dilewati. Mungkin ya. Saya juga nggak paham, mungkin nanti. Tapi pesan yang merugi, bukan yang merugikan sih, yang membuat Tommy mengalami sesuatu hal yang abnormal. Secara positifnya kan mungkin Tommy dikasihkan pesan untuk tolong saya biar nggak ada. Pesan yang berlawanan pernah? Selama ini saya nggak pernah. Oh, nggak pernah. Dasarnya udah benar ya. Nggak pernah. Ada prosedur Oke, syukur. Ya, dan ternyata dunia gaib ini seru, dunia horor ini, dunia lain ini seru. Karena kenapa saya katakan seru? Kita itu diberikan pendapat. Kita tidak bakal pernah bisa bertanya, gimana sih hidup kita kayak gini dengan alam semesta itu, kita tidak pernah bisa bertanya. Alam semesta itu seperti memberikan clue ya. Memberikan clue yang harusnya kita berpikir dengan logika kita sendiri. Oh, berarti kita harus seperti ini. Berarti itu yang saya bilang, saya mendapatkan banyak pelajaran.
Yang dimana di perjalanan saya banyak dapetin halangan-halangan, coba-cobaan. Yang di sana dimana saya dilatih lebih tabah lagi seperti itu. Itu akhirnya bukan, ya akhirnya kita mengendalikan diri akhirnya di tempat seperti itu. Sama banget. Nah, sebenarnya semua orang bisa ya Bias. Tergantung niat, karena mungkin niat saya mungkin lebih besar untuk kayak beli buat podcast lebih besar niatnya. Kalau saya nggak ada. Udah jadi dia. Saya punya pengalaman itu. Nyepi. Ajak lo ngasong balik. Adi bisa jejak banyak lo ngasong. Jangan kalian bibian. Ajak lo ngasong jangan gitu. Berarti ajak lo ngasong tuh grup jejak. Ternyata Adi ajak lo ngasong paling bisa jejak. Jadi aku nyepi, dibilang nyepi itu momennya seperti itu. Kita cari, udah ditunjukin, bukan lo ngasong jejak. Nah itu awalnya kan dari pikiran awalnya. Udah dasar cuma Seperti Awalnya dari pikiran. Aku berpikir bahwa tuh Tersuges, otak kita tersuges. dokter sih, wah, kok pikiran aku dari Sama kayak sekarang misalnya ada anjing galak. Padahal, ada anjing galak lewat sana digigit nanti kita pasti nggak bakal berani ke sana. Padahal anjingnya lagi tidur nggak tahu kan. Belum tentu gigit ya. Itu berawal semua memang dari pikiran. Sebelum kita lebih tahu lebih dalam. Pikiran kita dilatih dulu untuk menjadi positif. Benar. Sama kayak halnya kontennya Beli Tommy kan. Mungkin teman-teman kayak yang pribadi menilai, ini sampah nih, ternyata kita dalami ajak ngobrol. Oh, ternyata berbanding terbalik dengan pandangan dia. Jangan ngejudge sesuatu yang belum pernah kita rasakan. Itu dari proses tuh yang Tommy bilang tuh kayak minta izin dulu ya, minta izin tuh karena sampai dia berani bikin konten dan di up, kita kan cuma tahu isi konten aja, nulis konten aja, nulis channel lagi. Ya. Proses seperti ini nggak tahu. Lah cerita seperti ini tuh kadang Rago tuh berpikir kayak, oh Rago ini sampah sebenarnya. Ya. Kenapa Rago berani sampah? Karena Rago nilai malu. Nurin sih. Ya menjudge ya. Bukan semata ngejar Edson, menurut saya. Ya. Oh enggak, saya ngejar Edson saya. Ngapain lagi ngejar Edson? Ngejar coba kemandirian diri dan pemahaman diri. Ya. Secara tidak langsung ternyata Tominya dapat banyak nilai ya. Iya, pembelajaran sebenarnya, pembelajaran. Di umur Monia dia mencari kehidupannya untuk hal seperti itu. Nggak kebetulan aja sebenarnya. Sebenarnya kebetulan aja. Menjadi pembelajaran dan sharing kita tuh. Beli, ada kebetulan itu kalau tiang pribadi nggak percaya, Beli. Kebetulan itu terjadi antara momentum dan Iya, keahlian. benar sih. Benar. Tapi Tommy tidak punya keahlian, tidak mungkin ada kebetulan. Ini mulai. Makanya tiang kayak ibu lagi membacakan ya. Dia lagi membaca kan. Channelnya. Enggak. Kalau orang lagi membaca tuh pasti penasaran ya. Semakin sensitif syarat-syarat untuk merespon segala sesuatu itu semakin kritis, semakin setelah dia tahu jawabannya, dia baru bisa paham dengan tuh. Ternyata ya, padahal dengan sedemikian cerita, dengan sedemikian pengalaman pahit, susah, senang, manis, bahkan ada konyol-konyolnya, ternyata jawabannya cuma satu. Serius nih? Serius. Jawabannya cuma satu. Dengan dari perjalanan apa yang saya lakukan, bagaimana kita bisa menjadi hidup lebih benar. Lakukan apa yang lebih benar. Itu aja cuma padahal jawabannya. Serius. Iya. Cara merkonya pandai. Enggak. Meskipun apa ya? Meskipun saya nggak paham tentang apa itu. Nggak terlalu paham, bukan itu apa itu agama, ini sastra, ini menyebutkan bahwa ini. Saya ingin ini membuat simpel gitu loh. Ini buat simpel karena saking sama seperti tadi minta izin, saking banyaknya berhadapan dengan masyarakat yang berbeda-beda. Akhirnya saya masing-masing melihat karakter. Oh, karakter ini di sini, ini ada yang ngomongin nggak suka. Akhirnya itu ya. Oh, berarti di saat kita mengalami seperti ini, gimana kita harus bisa jadi lebih benar gitu aja jadinya. Ya, di saat kita mengunjungi tempat ini, kalau kita gini nanti banyak mendapatkan tekanan, harusnya ya dengan attitude, dengan sikap yang baik agar kita bisa mencari ketenangan, nyaman. Itu aja sebenarnya. Yang mau dicari apa? Ketenangan kan. Masa mau kita hidup dengan masalah? Kan bertanya.
lebih sayang ke diri. Iya. Lebih menyayangi diri, lebih Hmm. memfleksibelkan diri dan lebih welcome kepada diri. Iya. Aman itu warga paham akan bertindak sebelum warga bertindak melakukan suatu pemikiran, Hmm. analisa, pasti akan menemukan kepuasan sendiri malu. Iya. Kalau tuh share tuh vibe positif bro. Bener banget. Positif. Iya bener. Padahal basic saya itu Bu, saya tidak ada di bidang entertain, apalagi bisa berbicara seperti ini. Nah, makanya maaf yang potong, makanya sering lihat di konten itu apa tatanan bahasa itu. Was dia, lo mah ninggal. Public speakingnya. Karena pengalaman. Ya, itulah yang mewakili agar bisa lebih baik dan benar. Karena saya di mana ingin benar dan baik bertata bahasa, menyampaikan sesuatu agar baik dan benar, agar bermanfaat, agar apa yang saya lakukan itu agar benar dan baik dan diterima menjadi manfaat. Itu aja sebenarnya. Dan terciptalah seperti itu gitu loh. Tommy yakin juga bahwa di setiap tempat sejengkal di Bali itu ada penghuninya. Yakin banget. Yakin banget. Karena terlihat kan sebelum kita menempati tempat kita kayak maaf sebelumnya kayak kalau kita bicara secara simpel ada penungun karang yang kita aturkan, ada pelinggi, itu aja. Cuman saya nggak tahu itu secara nggak paham pokoknya. Yang penting secara logika saya berbicara simpel aja, berarti ada sesuatu yang harus kita hargai di luar apa yang ada di dalam tempat ini. Seperti itu kan? Iya kan, bener gak sih? Kita berbicara Tidak mengerti. Kita berbicara simpel aja, bener nggak Bli? Kita berbicara simpel dengan nggak usah ribet-ribet. Emang udah. Tapi artinya dalam banget sudah Tommy. Kita harus menghargai dari apa yang ada di sini yang mungkin maksudnya Tommy yang tidak kelihatan, tapi kita harus tetap menghargai. Iya. Kalau kemampuannya tidak sampai di sana tuh belum. Jangan itu. Jangan itu. Nggak, contoh kecil aja seperti kita menghargai kenikmatan dikasih bisa pohon tumbuh kayak gitu kan, kita bisa lihat enak mata kita memandang kayak gitu kan, harus hargain, harus kita rawat kayak gitu. Sebenarnya juga kita harus menghargai alam semesta. Itu aja. Bayangkan kalau kita tidak menghargai, kita nggak jejak pendapat nggak punya tempat sekeren ini loh. Kalau ya perlu pengkajian khusus lagi. enggak. yang dari kesimpulan yang tadi buat pribadi, berarti setelah perjalanan pura-pura horor ini berjalan, berarti Tommy itu lebih mendapatkan validasi internal dalam diri. Kadang-kadang orang kan sibuk dia mencari validasi eksternal ya. Ya dalam artian konotasi validasi internal, kalau nggak paham pengakuan dari luar. Ya, orang sekarang sibuk mencari pengakuan dari luar. Terus sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang dijelaskan. Tapi saya ingin diakui di luar, ingin diakui biasa-biasa aja lah ya. Nggak usah. Enggak, karena gini loh, coba berpikir ya, kalau kita tuh jadi orang yang dipandang, bahkan kalau jadi artis tuh nggak gampang. Jadi orang, saya lebih senang dengan hidup saya seperti ini. Bahkan saya agar pura-pura orang tetap gini-gini aja, dengan viewer saya segini-segini aja, tetap nyaman gitu loh, daripada tiba-tiba melunjak. Orang kan tuh. Aduh. Yang semakin orang pintar yang datang kepada saya yang bertanya-tanya seperti jejak pendapat ini, yang membuat saya tidurnya nggak nyenyak gitu loh. Iya kan? Dari pura-pura horor mendapatkan banyak pelajaran yang buat yang pribadi. Satu yang dari tadi tuh kira pelajaran untuk diri tuh. Mengontrol diri. Kontrol istilahnya kayak udah puasa kan ada tuh kesabaran, mengontrol. Nah ini hal yang kini diambil, hal yang terjun langsung ke lapangan, hal seperti itu untuk menguji controlling dirinya. Bukan semata-mata hanya ingin menantang bahwa saya nggak takut, bukan seperti itu. Ternyata di luar dari itu yang didapat
Nggak sing itu yang gue pikir. Iya. Kembali ke tenang, kadang kan ya atin rego muspo ataupun apa gitu kan bisa. Ini orang. Udahlah ya. Mungkin nanti harus di Leong harus siapa ya jejak pendapat ya harus lebih undang podcast lagi orang yang tahu tentang itu. Kalau agar lebih kebuka lagi kan. Lebih keren lagi, lebih meraksu podcastnya luar biasa loh. Tapi kalau saya apa ya, bukan itu saya tidak pantas mengeluarkan bahasa yang terlalu karena saya itu hanya apalah saya gitu loh. Ini men, lebih bilang bukan ranah ini. Ya. Ya kita pun paham tentang nilai-nilai filsafat dan nilai-nilai tapi kalau kita berbicara terhadap publik kan itu bukan wewenangnya gitu. Ya. Ada yang lebih pantas untuk mengungkapkan. Ya, dan saya menghargai banget tentang hal itu. Di Bali adanya Pandite, adanya Jero Mangku, dan saya sangat menghargai tentang itu. Beliau yang lebih pantas. Dan saya tidak mau melangkahi hal itu. Ya, seperti itu. Nah, pernah nggak ada yang gini, Bli? Pengalaman. Oh, Bli, mau saja mana main pokok ketemu saja. Ada yang sampai menangis. Saya malah bilang takut kalau ada orang seperti itu. Ampura Bli, saya takut dia. Cuma nanti kalau ada waktu, ya sungkara kita jodoh Bli. Ya nanti saya kabarin segitu. Tapi kalau masalah bicara berani itu nggak ada orang pemberani di dunia ini, nggak ada. Benar-benar. Nggak ada. Kita sama-sama lahir. Iya, nggak ada. Berarti pernah ada yang kayak gitu ya? Oh banyak bahkan nangtang cia mau saja wanen. Ini udah karena saya ya udahlah karena udah terlepas keluar dari konteks idealisme saya. Saya itu tidak pernah mau menunjukkan diri bahwa saya itu berani. Saya tidak ingin menjatuhkan orang dan saya tidak butuh pengakuan. Nah berarti apa yang membuat Tommy ingin mengeksplorasi tempat tersebut? Rasa penasaran. Gak dari diri sendiri itu apa yang memotivasi? Oh, tempat ini cocok untuk dieksplor. Ya karena pertama cerita bahwa ini nggak ada orang yang ada nak bani main atau gara-gara gini. Coba dong gitu akhirnya kan. Penasaran akhirnya tidur malam gabut. Iya. Tidur juga ada yang cerita gitu kepikiran gitu. Oh, penasaran. Mudah-mudahan cara beli sandal baru mana ini aman sing bakal sandal sing gimana dia? Oh, justru kalau ada yang nantangin justru nggak gini ya? Iya. Nggak. Itu feel. Ya. Karena ini juga kita nggak tahu orang yang ngajakin anggap yang ngajakin ke sana. Kita kan nggak tahu juga niatnya dia kayak apa. Ya, banyak yang mau ngetes ini benar nggak sih apa yang selama ini Tommy lakukan, selama apa yang dia rasa yang dia sampaikan di live itu benar nggak sih? Banyak yang dengan cara halus ngajakin tiba-tiba eksplor. Saya kan setidaknya bertanya, Bli sebenarnya ada apa di sini Bli? Oh sih ada apa? Karena saya lihat view-nya kok luar biasa ya vibe-nya ya. Setelah saya masuk terus saya ngomong Bli. Cuman saya di luar kamera kan. Cuman kenapa saya tidak bicarakan di kamera kalau orang iya percaya. Sekarang kita ngomong berdua aja face to face. Bli, saya nemuin gini. Ada cerita gini nggak? Wah memang ditutur gitu. Kalau ternyata dia hanya sendiri yang takut. Nah, mungkin dia ingin membuktikan mungkin. Bener nggak sih Tommy ini sensitif dengan Oke lanjut. Berarti pengalamannya sangat kompleks. Apa namanya? Sangat kompleks ya. Ada yang sampai nantangin, ada yang sampai mau nguji, ngetes. Karena kan ada konten yang pasti ada. Pasti ya. Berbicara ke pribadi ataupun dari pura-pura horor sendiri beda. Ya. Kalau kita concern di kontennya. Kalau memang saya pengen pengakuan, kenapa saya nggak olahraga, gym, otot terus ikut UFC kan lebih cepat dan lebih bernyali kelihatan. Iya sih. Iya kan? Ya, tapi hal yang paling unik yang ikutin dari kontennya Bli itu kan. Siapa namanya lagi satu partnernya Bli? Oh, Wahyu Frogi. Ternyata takut ajak kata. Ya, itu adalah apa ya? Lucu loh orangnya tuh. Iya. Untung makin nanya, kita takut nanya. Kita
mas petang mandi tak katanya sih mandi. Dia memang pure orang biasa dalam Iya. artian ada ajak duo nih cara-cara ajak Ci, Iya, iya. explore, cara gaduk, acara lucu di sana ada ya. Iya. Yang berjejal ya. Karena kalau memang orang yang takut itu pasti lucu. Bahwa buat lucu-lucuan horor ini bisa menjadi referensi mungkin ya. Kalau dia mau buat lucu, kalau orang takut diajak ke lucu, ke horor pasti dapat lucunya, pasti dapat. Contohnya itu dia waktu kemarin main jelangkung dia. Iya. Aduh yakin ada main, tapi kau makin tunjuk nani, yakin sejak. Ya, waktu itu saya ingat tadi bicara siapa yang kamu pilih gitu kan. Saya luruskan dulu memang otaknya ini agak-agak jahil ya. Saya lurusin dulu ke diri saya baru saya di mekong. Aduh yakin aneh. Itu luar biasa banget ya, talent banget ya. Iya. Talent banget sebenarnya buat saya kan karena saya juga tidak boleh melupakan sejarah. Dia juga sebagai salah satu yang sempat membuat pura-pura horror habit juga kan karena Iya. beliau Pasti banyak yang apa namanya? ya tapi karena sampai latah loh saya ajak lompat horror. Oh berarti awalnya saya latah. Enggak. Dek Frogi itu nggak Nah, latah. akhirnya saya sampai gitu. Ya. Yang namanya perjalanan kita nggak pernah tahu lika-liku kita seperti apa, seperti itu ya. Itulah. Woi. Ada nih lagi satu segmen di pertanyaannya. Oke, segmen terakhir ya. Ya, segmen terakhir ini klimaks nih, Cun. Iya. Oh, ini kan fenomena milenial katanya nih beli kami. Gue sambil biar tenang dulu nih. Rokok. Oh, udah tuh nasen mantlang rokok lagi aja. Saya dikejar pertanyaan. Jam ini mana minum. Nah, minum lucu. Santai lu dos. Macam mana ya? Sing merah asal lah banget tau. Santai dulu beli kami. Minum aduh. Ini sebenarnya ini dari horor sebenarnya. Pertanyaan Liong tuh horor sebenarnya. Aduh. Tapi benar-benar di luar dugaan, men. Apa yang dikrit sama beli Tommy? Di luar dugaan. Kan kebanyakan edukasi yang dapat di situ. Ternyata kebanyakan edukasi kan? Tapi kalau di live seru ya kalau di live. Ya. Hmm. Makanya kalau punya TikTok lo nonton live-nya berapa Akunnya beli apa namanya? Akun TikTok ya? Pura-pura horor gitu aja saya. Itu orang juga. Oh, oke. sama channelnya semua. Sampai Nggak beli usah nonton lah nanti ada. Ya apa ya? Oh ya mau nggak? Ya. Baru gitu. Ayo. kan orang dia marah beli Tommy. Yang jak lo ngasih makanya penjajah apalagi di Dian. Udah. Yang beli Tommy ngajak raga harus siapin ambulan P3K. Gabuak depan langsung minyak angin gitu banyak langsung sadar. Kan yang udah tutup mata. Nggak sebenarnya bisa karena pikiran aja sebenarnya. Enggak. Tapi kalau Saya nyerah duluan. Saya menolak. Menolak. kalau saya coba ngerayu. Dua hari ini saya menolak. Menolak. Kalau saya coba ngerayu, memang susah kalau ngomong sama orang pintar tuh ya tahu apa rayu-rayu apa. Cukup pura-pura horor yang mampirkan jejak pendapat. Ya mungkin jejak pendapatnya nanti mampir ke pura-pura horor ketika podcast di studionya pura-pura horor. Tapi saya happy banget loh ada apa ya beli yang benar-benar sangat luar biasa menurut saya ya. Yang idealismenya sama seperti saya seperti itu loh. Dari mana beli untuk melihatnya? Maksudnya dengan tetap menjaga karena fenomenanya saat ini kan udah orang tuh terlalu arogan yang buat konten kreator arogan. Woi, ya gitu tuh. Nyampahin. Iya. Datang dari nyampahin tuh udah kita kayak jujur dong, jam potong. Karena ragu pun tuh jangan begitu deh kayak ragu ini nyampahin masa ragu sih. Jadi kok orang gini sedangkan ada terus ragu balik nyampah dan kan Itu makanya Ya, kan banyak ya, yang ya, gitu ya, kan ya. Benar. bukan ya saya nggak bermaksud menjelekkan nggak tapi memang itu sudah terjadi Iya. Lihat mainnya Bani Karena secara berbeda halnya kalau kita tuh menantang ini yang jahat kayak itu kan nggak masalah kan ini apa dia kan sempat dia pengen komen men. Sempat gua pengen komen di TikTok. kalau ada di apa pemerintahan zona kan silo ya ugi mari kita tampil Iya. Spesifik. Ya. Kadang-kadang misalnya ke hal tempat lebih beda deh. saya nggak paham ini nggak ngerti atau memang arogan gitu. Mudah-mudahan saya berharap memang beliau tidak
belum mengerti gitu Ya. aja, bukan tidak mengerti. Keliru. Ya. belum ya benar-benar benar bisa di ya. Jadi beli Tiang sempat juga kok tertarik, beli terangsang, sempat komen di TikTok terhadap live kayak gitu karena tagline-nya dia itu kurang tepat yang lihat. Tagline-nya kurang tepat. Bro, tepat nggak sih? Tepat. Bahaya nih kalau ada masih. Kalau kurang tepat nggak mungkin dijejak pendapat. Kita kan baca ini tapi ini. Karena apa segmen Nggak, jadi yang tadi itu beli. Nanti segmen terakhirnya kita akan nanyakan fenomena yang terjadi tentang sudut pandang anak muda zaman milenial. Nah, sebelum ke itu beli, dia sempat pengen komen di salah satu TikTok. Kayaknya ini bukan orang Bali Cid yang buat kontennya. Saya tidak menyalahkan teman-teman ya. Ini hanya pendapat dan sudut pandangnya saya. Janganlah buat lihat Bali jahat. Ya. Kalian kan nggak tahu konteks lihat di Bali itu apa. Kalau dia jelaskan sedikit, lihat tuh linggihin aksara loh bro. Jadi setelah itu cari tahu dah sendiri apa tuh linggihin aksara atau apa. Ada tuh dah cerita. Makanya kalau bikin tagline, tolonglah kaji dulu apa yang kalian ingin buat kontennya biar tidak keliru. Bukan salah, kalau salah kan hukum yang mungkin ya. Ini ya keliru bisa dibenerin. Untuk teman-teman bagus berkarya, kita selalu support untuk konten-konten kreator semua. Mari kita semakin kreatif dan memberikan edukasi terhadap masyarakat banyak kan gitu nih. Makanya di sana yang pengen komen lagi yang dari buat apa gitu. Ya. Kalau memang ingin komen mending undang aja diskusi, Ya. beri pemahaman kan gitu. Nah, untuk teman-teman ya jadi seperti itu aja. Kalau mau membuat apapun tolonglah kaji lebih jauh dulu. Resikonya seperti apa, membuat hati orang tersinggung enggak? Ya kan, kalau mau membuat hanya sekitar kontroversi gampang sekali. Tadi kan ngobrol dulu di Tommy kan, dia kan melalui beli aja di Tommy rekam di Dori, bahaya lagi loh. Ya kan, Ini kan konten hal lain. hal lain kan Udah ada kontroversi. udah ada kontroversinya. Sebenarnya ngomong di depan kamera juga. Ya kan, lebih serem dari dunia orang. Oke, kembali ke segmen terakhir nih, Cut. Pertanyaan segmen terakhir gua. Ini kan fenomena di dunia yang sangat modern nih, Tommy, yang sangat sudah terbuka akan sesuatu yang baru sudah gampang masuk, informasi sudah sangat terbuka, keadaan-keadaan yang tidak kita jangkau sudah kita bisa tonton depan mata. Otomatis hal yang kayak gini kan sudah mulai bergeser nih, pasti bergeser nih. Janganlah kita ngomong ke generasi di angka 40 tahun ke atas ya, karena itu kan sudah masih tetap beliaunya masih kental. Nah, generasinya kita. Karena kan kita yang nanti akan membawa ranahnya ini mau kemana, ranah situasi situasi ya dunia ini mau kemana kan generasi kita kan. Nah, pandangan Bli Tommy dari channelnya Pura-Pura Horor ini untuk memberikan, kalau kesadaran terlalu keras mungkin terlalu tinggi ya bahasanya, ya terlalu jauh, untuk memberikan pesan moral terhadap generasi muda bahwa kemon bro, jangan sampah. Ya, benar. Hal seperti ini masih ada kita di Bali. Gimana caranya? Ada nggak keinginan Bli Tommy? Dan gimana caranya Bli Tommy untuk menyampaikan pesan? Itu kan memang sudah menjadi idealisme saya yang ingin saya sharing seperti apa yang saya katakan tadi, di mana di saat saya melakukan hal seperti ini, di saat saya mulai percaya dan yakin banget tentang keberadaan beliau, di sana saya ingin meningkatkan pelajaran ilmu ajaran agama yang dimana semata untuk kebaikan aja, untuk kebenaran dan untuk bagaimana keberlangsungan hidup agar lebih baik. Dan khawatiran saya memang seperti itu. Saat kita sudah meninggalkan itu, tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, dan kita campah dengan hal-hal seperti itu, kita sudah tidak tahu lagi jauh lagi dengan namanya etika. Nah, itu sudah jelas-jelas diwariskan oleh leluhur kita, memang sudah ada ilmu yang sudah tercatat di kayak kitab kayak gitu kan. Kita harus menghargai alam semesta, kita harus menghargai tempat-tempat seperti ini. Jika itu sudah dicampakkan dan diancurkan, anak-anak muda itu udah enggak, ya seperti yang tadi, kencing udah mulai sembarangan. Akhirnya tempat-tempat sakral udah dipakai tempat bermain, tidak ada sisi mistisnya lagi, tidak ada sesuatu yang harus dijaga lagi. Yang akhirnya kebiasaan, nggak punya etika tuh, kehidupan sehari-hari itu berdampak akhirnya. Tatanan itu semakin berubah, semakin rusak ya? Iya, semakin hilang. Makin hilang ya? Makin hilang, itulah yang akhirnya sudah tidak punya sehat lagi ya kalau bisa dibilang ya. Berarti goalnya Bli Tommy sekarang lebih ke arah sana berarti ya? Memberikan pesan moral bahwa
ini ada, kita hidup berdampingan, kita harus saling menghargai. Dari itu kalau sudah mindset di pikiran kita di kehidupan sehari-hari pasti kita berjalan dengan baik. Sedangkan yang tidak bisa melawan perkataan kita dengan sikap kita, yang tidak bisa membalas, yang kita hanya bisa menghormati tanpa ada anggaplah imbalan yang secara nyata. Kita bisa, apalagi dengan orang, kita berbicara dengan etika, kita berbicara dengan attitude yang baik. Bagaimana dampaknya pasti bagus banget. Ya, vibe-nya. Ya, pasti bagus banget kan. Karena apa yang kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita terima. Iya. Seperti itu sebenarnya. Cuman sayang banget, tapi saya tuh kurang pandai dalam merangkai kata-kata. Mudah-mudahan mengerti gitu aja ya. Siap, keren. Berarti goalnya Bli Tommy terakhir ini itu tuh. Berarti yang setuju Bli. Ya. Tolong lakukan dengan mungkin tanpa nyerah, tanpa rasa lelah Bli Tommy, agar pesannya Bli Tommy ini tersampaikan ke masyarakat luas bahwa kita di Bali tidak bisa lepas yang namanya dengan alam bawah. Kita berdampingan dan tetap menjaga etika kita terhadap siapapun. Tahu nggak sih kemarin apa yang sempat FVP, sempat yang hampir dulu masih kecil. Itu dah. Itu yang akhirnya. Kan kencing sembarangan dia. Itu yang akhirnya terus-terusan seperti ini udah meninggalkan ibu-ibu leluhur yang ulas ASI asuh itu udah ditinggalkan. Ya kan? Yang akhirnya terjadi hal seperti itu. Coba aja bayangkan kalau kita memiliki sifat, meskipun saya nggak kayak gitu ya, saya cuma bentar ngomong gitu. Terus disclaimer ini kan? Jangan pakai Bli Tommy ya. Saya cuma bentar ngomong, meskipun kalau kita memiliki sifat kayak itu, kita berbuat buruk pun kita udah ada blocking tapi. Iya. Nah gitu akhirnya. Ulas asihnya ya. ya. Aduh kayaknya kengken ya kan. Kalau pelong diceng ya. Berpikir. Namanya sifat manusia kan pasti ada, ya pasti ada ego. Ya. Sudah pintar ngomong masih seperti itu. Apalagi yang nggak ngalamin kayak gitu. Yang miris Bli Tommy melihat hal-hal fenomena anak-anak muda, teman-teman kita di luaran sana yang kayak hilang kendali gitu loh. Ya. Kehilangan jati diri itu, Cuk. Mereka itu kan kehilangan jati diri. Kehilangan karakter anak Bali. Iya kan? Kehilangan karakter anak Bali gitu. Iya kan? Lebih tepatnya seperti Sampai, nah syukurnya Tiang juga ya, kalau bukannya menyeleneh nih sedikit ya, karena ini relate kalau kalian simak dari awal pembicaraan kita lebih ke kontrol diri dan segala macam. Tiang bersyukur pemerintah kita menetapkan setiap hari Kamis pakai pakaian adat. Ya, benar. Itu sangat gini tuh men, sangat terlepas dari apapun gitu gininya, tapi Tiang sangat bersyukur tuh dari. Karena emang itu jadi dirinya kita. Benar. Ya kan, terhadap anak-anak teman-teman kita yang di luaran sana yang sampai dari bilang tadi, kita yang lihat semua ngambilin pacar setelah hamil mungkin nggak berani bertanggung jawab sampai dibunuh. Iya. Itu kan sudah hilang, Udah lost control banget. lost control kan. Padahal kalau saya nyari biar punya baby gitu loh, biar saya horor. Teman-teman saudara-saudara kita semua kan sampai melilah nu nasi copang man. Iya. Kan itu rezeki juga. Ya itu sudah lah, mungkin Tungkare ini yang terakhir terjadi hal seperti itu. Setungkaro semoga Nggak terjadi lagi seperti itu. tujuannya beli Ari memang. Tapi ini- Bli Tommy. Beli Tommy. Ya, tapi Sorry. kadang-kadang saya ini sering banget mengalami ini, saya serius. Apa perkataan baik yang kita lontarkan itu bakal datang ujian. Misalkan kita bisa jadi orang harus kita nanti ujian itu pasti diberikan kepada kita. Makanya kalau iya serius, ini bukan serius, ini bukan mitos lagi. Memang saya udah mengalami ya, saking banyaknya. Makanya saya dulu mengalami kok. Dulu saya orang yang jahat banget kan, sering senang main jujur dan sorry senang main cewek, senang main. Artinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Dan banyak teman saya itu yang sok bijak masih tahu nggak boleh. Akhirnya dia yang diuji. Dia tidak bisa apa seperti perkataan dia saya. Hati-hati makanya saya berpikir ngomong. Kayaknya saya bisa dan melakukan ini, ya udah ngomong deh. Oke, yes. Dan akhirnya ini dijaga apa yang saya ucapkan. Mudah-mudahan saya nggak hilang. Ya mudah-mudahan saya tetap bisa menjaga, bisa Astagfirullah. mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Benar, itu yang paling penting. Itu sebenarnya. Semakin jauh dari orang-orang. Nah, serius. Kita kan namanya sharing. Kan? Iya, Sharing. benar-benar sih. Kita namanya Ya. sharing. Ya kita harus lebih sadar lagi apa yang kita lontarkan. Ya sakit wacana ya, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan. Kenapa gitu? Sedih wacana,
Enggak, itu sebenarnya kan pelajaran SD sebenarnya. Cuman saya Iya kan? pelajaran SD sebenarnya. Kita sebenarnya untuk Sudah diingatkan dari dini ya. Iya, sejak ini. ya itu di sekarang sekolah udah main HP, main Mobile Legends. Kena lagi karena ya udah kalau ngomongin itu bakal nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Karena kita berbicara tentang banyak orang yang itu bukan. Iya, kita kayaknya nggak mampu untuk mengulas semua itu ya karena keterbatasan kita. Gua kan bertakon itu nyali, yo di sini bertakon. Pemaham itu sama yo. Iya. Berarti sudah terwakilkan. Berarti ini yang macam-macam berarti. Sama yo. Emang kita di sana beli. Iya. Dia mancing-mancing ya klarifikasi. Oh, itu caranya. Tapi di luar tuh, appreciate. Ya. Apresiasi sekali. Tapi hasil kade dari perkataan ini bukan hanya sekedar perkataan yang hanya bualan belaka. Meskipun kalian jangan contoh saya, contoh apa yang saya katakan. Benar. Apa yang saya katakan saya belum bisa berlaku seperti itu. Tetapi ya setidaknya ada pikiran baik lah ya. Untuk saya berlaku seperti itu ya. Baik, kecil. Ya. Iya kan, Iya, itu sangat. Begini loh, meskipun jangan ikuti saya, ikuti perkataan saya kan. Yang benar, yang menurut benar. Iya. Karena saya pun belum yakin bahwa diri saya bisa melakukan apa yang saya katakan. Tapi setidaknya ada pikiran itu di dalam otak saya. Sebelum melakukan sudah terngiang. Oke, berarti kita semua memang harus awali dari niat. Iya. Dari niat dulu. Udah capek. Capek. Maksudnya gini loh, maksudnya karena apa yang saya pikirkan itu sebenarnya banyak banget sebenarnya, banyak banget. Iya. Ya. Yang akhirnya saya nanti menuntut pembicaraan saya di luar diri saya, di luar kemampuan saya. Ya. Yang akhirnya menimbulkan blunder. Siapa sih yang nggak bisa ngomong kayak gitu? Iya kan? Bicara tentang pikiran pasti banyak banget, apalagi pancing-pancing. Kita nyari aja dari mancing. Keren yo. Ya, keren sekali tapi so thank you Cut. Benar. Terhadap Beli Tommy Cut. Saya Banyak insight yang kita dapat. Iya. Pribadi beli Tommy dulu dan saya thank you juga buat pura-pura horor. Pura-pura horor. masih banyak loh, saya yang makasih. Sampaikan salam kami terhadap tim kalau Bliari sama tim dan thank you sudah meluangkan waktu tentunya. Kesini dah. Valentine loh, Mi. Saya lupa. Tapi saya siapa sebutin Valentine, kan saya pacar belum punya loh. Tapi istri ada. Di sini kita share pura-pura horor dan juga kasih sayang. Kasih sayang banyak. Intinya vibe positif. Vibe Kita positif. akan menyebarkan kasih sayang, akan ada filsafat-filsafat dan juga pesan-pesan dari leluhur kita tersampaikan di sini. Ternyata tidak salah leluhur kita membuat desain dulu ya. Ternyata kita tidak lebih pintar dari beliau. Iya kan? Iya, benar. Tapi saya percaya loh bagaimana kita bakal seperti itu orang-orang sekeliling kita. Seperti sama halnya kalau Pandawa ya Krishna temennya, kalau Korawa ya Sukuni temennya kayak gitu ya. Iya, Oke. Itu kita sudah ada tontonan yang sebenarnya simpel banget untuk kita pelajari sebenarnya. Gitu aja. Burung helang tidak mungkin hinggap di burung perkutut. Makanya kita hanya Mungkin sangkara itu besi aja burung perkutut. Burung helang ya burung helang gini ya dia. tinggal memilih aja. Tinggal sebenarnya. memilih aja. Mau jadi ini atau mau jadi itu aja. Ini asik di belakang kamera. Oke, Bli Tommy, yuk udah bertanya lagi? No? Sudah komplit Yes. dari konsep pura-pura horor Ya. sampai tujuannya apa dan sampai goalsnya Bli Tommy terakhir ternyata Pesannya. pesan moral yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua yang nonton yang solid terhadap kontennya Bli Tommy terhadap konten pura-pura horor, tolong dikaji dan dipelajari lagi dan diterapkan khususnya hal-hal yang positif Ya. yang diberikan sama Bli Tommy agar bermanfaat untuk lingkungan kalian semua. Benar. Bisa. Dari obrolan kita lah, jangan Bitobi lah. Ya, oke, dari Saya obrolan ngeri. kita. Ya, dari obrolan kita di Jam Pendapat kali ini dan tentunya Luar saya biasa, jejak pendapat luar biasa. thank you sekali lagi. Gimana khusus? Ada buku. Boleh nggak bagi Nanti saya mau tanya sesuatu tentang buku saya Bli Tommy ini. Oke. Dan tentunya Bli Tommy sekali lagi thank you. Ya, sama-sama. Jaga kesehatan, Astung karir. jaga kesehatan teman-teman. Obrolan kita tadi kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Itu hanya diskusi. Yang baik tolong dicatat, yang nggak baik silahkan ditinggalkan. Mungkin teman-teman ada masukan silahkan coret-coret di kolom komentar. Yes.
kalau ada sahabat setia pura-pura horor, kalian typing di bawah. Oke, thank you. Sahabat-sahabat. Tapi sorry sekali lagi jika ada perkataan dan nikah laku saya yang salah ya. Iya, kita bertiga. Sorry Sorry. banyak karena kita manusia biasa ya. Yes. Kita sorry banyak semuanya. Salam rahayu. Salam merayu, pokoknya jaga kesehatan. Sekali lagi, saya Kacut. Kalian dapat